Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Belajar menulis teks drama. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menulis drama dengan memerhatikan kaidah penulisan drama dan orisinalitas ide. Beberapa hal yang akan kamu pelajari yaitu: yang pertama, bagaimana menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Yang kedua, bagaimana menulis naskah drama dengan orisinalitas ide. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pementasan karya sendiri. Untuk mempelajari hal itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kamu hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog. Seperti yang kamu ketahui bahwa ciri utama drama adalah bentuk penyajiannya berupa dialog. Oleh karena itu, tugas kamu dalam hal ini adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. Adapun dalam dialog itu ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan, yakni wawancang, kramagung, dan tokoh. Wawancang yaitu berupa percakapan atau tulisan mengenai apa saja yang harus tokoh tertentu ucapkan pada saat dilakukannya pementasan drama. Kramagung berupa panduan hal-hal maupun ekspresi seorang tokoh pada saat mengucapkan dialog atau wawancang tertentu. Sedangkan tokoh yaitu pemeran pentas drama yang memainkan wawancang maupun kramagungnya. Naskah drama dapat dibuat berdasarkan karya yang sudah ada. Misalnya saja dari dongeng, cerpen,
novel, biografi, dan sumber-sumber lain. Namun, akan lebih baik lagi apabila naskah itu dibuat sendiri, berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri sehingga hasilnya lebih orisinal. Langkah-langkah penulisannya tidak jauh berbeda ketika menulis cerpen, puisi, ataupun karya-karya fiksi lain. Langkah pertama adalah menentukan topik, yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh dengan kejutan. Keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang tepat. Struktur drama meliputi prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kaidah kebahasaan ditandai oleh kalimat-kalimat langsung dengan pilihan kata yang menggambarkan karakter tokoh dan situasi percakapannya. Belum sempurna tentunya kalau naskah yang telah kamu buat itu tidak dipentaskan. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah pementasan drama berikut ini. Yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. Langkah kedua yaitu reading. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Langkah ketiga yaitu casting atau melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Langkah keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya, peran itu sebagai seorang tukang jamu. Lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para tukang jamu. Langkah yang kelima yaitu blocking atau sutradara mengatur teknik pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya, dari mana seorang pemain harus muncul dan dari mana mereka berada ketika dialog dimainkan. Langkah keenam yaitu running. Pemain menjalani latihan secara lengkap mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Langkah ketujuh yaitu gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Dan langkah yang terakhir yaitu pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya. Dekorasi panggung sudah lengkap. Bagaimana? Pasti bisa kan menulis drama dengan memerhatikan kaidah penulisan drama dan orisinalitas ide? Pasti bisa ya.